Langsung aja ini. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Sebelum mulai kita baca basmalah bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira akangnya sehat gak? Sehat, alhamdulillah. Tara ya? Ya. Namanya Tara, betul. Oke. Tara sehat? Sehat, alhamdulillah. Kira-kira tema hari ini apa ya? Ada yang tahu gak? Temanya hari ini adalah muraqabah atau hidup dalam pengawasan Allah. Ada yang tahu gak? Baru dengar muraqabah. Teman-teman, ini adik-adik biar kelihatan di sini duduknya nih. Jangan nyumput atuh. Sebelah sini boleh duduknya. Biar kelihatan juga. Oke. Sip. Baik, temanya adalah tentang muraqabah ya, Tara ya. Teman-teman mungkin ada yang baru dengar, ada yang pernah dengar ya. Muraqabah kita akan perdalam malam ini insyaallah. Dan mudah-mudahan juga nanti teman-teman ada sesuatu yang bisa diamalkan Tara dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Pertanyaan pertama, apa makna dan definisi dari muraqabah dalam konteks Islam? Baik, teman-teman kita bahas dulu. Ini pertanyaan pertama dari Tara. Muraqabah itu apa? Adik-adik ada yang tahu muraqabah yang di depan? Enggak? Teman-teman ada yang SMA nggak di sini? Oh, ini SMA, Teteh? Ada yang waktu SMA ya? Mungkin pernah disampaikan kalau teman-teman pernah ngaji di majelis taklim ataupun di SMA ada di pelajaran PAI barangkali ya, atau di pesantren kalau ada yang pernah pesantren. Muraqabah itu secara bahasa artinya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena tentu teman-teman bahwa Allah itu maha melihat. Kan kita sering baca ya 20 sifat wajib bagi Allah, mungkin pernah tahu. Tahu nggak Tara? Tahu. Wujud kidabako kholafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi kudrat irodat. Ya dapat tahu? Ilmu ayat sama basor kalam. Terus aliman hayat basiran. Nah itu adalah sifat wajib bagi Allah. Ya. Kalau artinya wujud ada kidam terdahulu bako kekal. Lagamnya gak enakan ya. Mustahilnya tahu nggak? Kurang tahu nih saya. Adam udus fana mumasalatul lil hawadisi ihtiyaju lil ghairihi. Tahu hafal? Gak tahu. Ya kebanyakan hafalnya hanya sifat wajibnya saja ya. Mustahilnya juga harus hafal. Nah teman-teman yang di depan nanti kita belajar pelan-pelan. Kita harus hafal karena kalau kita mengatakan iman kepada Allah juga harus tahu sifat-sifatnya Allah itu apa saja, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa juga yang jaiz. Jaiz itu yang boleh gitu ya, yang wajib bagi Allah, yang tidak mungkin bagi Allah, dan yang boleh bagi Allah ya. Teman-teman pasti kalau punya teman tahu ya, kalau punya sahabat tahu namanya siapa, orang tuanya siapa. Apalagi kalau kita mengidolakan seseorang, biasanya tahu, betul? Tahu. Anaknya Raffi Ahmad yang pertama Rafathan, yang kedua Cipung, yang ketiga
Torik. Torik Halilintar, beda orang gitu ya, beda keluarga. Lili tuh Teteh juga tahu ya. Ada yang diadopsi namanya juga Lili. Susternya Rapatar siapa? Mbak Lala tuh tahu kita. Bagaimana mungkin kita bilang iman kepada Allah kalau kita tidak tahu sifatnya Allah tuh apa saja, yang wajibnya apa saja, yang mustahilnya apa saja. Makanya teman-teman, kita pelan-pelan karena ini adalah sesuatu yang wajib kita ketahui juga. Ya, minimal 5 dulu. Hari ini pertemuan ini kita 5 dulu hafalkan. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binar sihi. Ya, kalau wujud artinya ada. Lebih bagus dengan dalilnya. Wah, itu lebih bagus. Dalil aklinya. Apa dalil aklinya? Wujudu hadihil mahlukoti, karena ada ciptaannya. Nantilah kalau dalil kita bahas belakangan. Minimal arti saja dulu. Yang kedua apa Tara tadi? Qidam. Wujud yang pertama, yang kedua qidam. Artinya qidam terdahulu, pintar. Yang ketiga bako, artinya bako kekal. Yang keempat mukhalafatul hawadis, artinya berbeda dengan makhluknya. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, artinya yaitu berdiri sendiri. Ya, kita hafalkan teman-teman ya, yang di depan ya, adik-adik ya, pelan-pelan saja karena ini sesuatu yang wajib kita ketahui. Nah, salah satu dari sifat Allah itu ada basar. Artinya basar adalah melihat. Allah maha melihat dan kita dilihat oleh Allah. Teman-teman mau bersembunyi di balik gedung yang kosong dan tertutup pun Allah tahu. Misalnya Ilmi menyembunyikan sesuatu dari orang tua atau temannya, Allah tahu. Ya, di dalam hati teman-teman ada, kan suka ada bisikan hati ya. Suka kita kadang dalam hati itu ngomong sendiri, Ustadz gitu mah gini, bapak ini mah gitu, guru saya mah gini. Kita tidak berani mengungkapkan lewat mulut, akhirnya dalam hati kita Allah tahu. Karena salah satu ayatnya nih, saya bacakan. Innallaha la yakhfa alaihi say'un fil ardi wala bis samai. Ini surat Al-Imran ayat 5. Artinya kalau innallah, ada kata-kata inna, itu artinya sesungguhnya. Jadi kalau ada kalimat inna, artinya apa tadi? Sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar, tidak ada yang disembunyikan. Sayun, sesuatu apapun, fil ardi, di bumi, was samai, dan arti sama, di bumi dan langit. Ya, apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit, Allah tahu teman-teman. Di bumi ada perdebatan antara bumi datar dan bumi bulat, konspirasi. Coba saya ingin tanya ke teman-teman, Tara dulu deh. Tara tahunya bumi datar atau bulat? Bulat. Bulat. Oh, ada yang bilang datar. Oval. Teman-teman ada yang berpendapat bumi datar di sini? Ada kelompok bumi datar atau bumi oval? Kayak Tara. Oval. Apa? Apa itu? Kayak jeruk. Oh. Oval. Berarti nggak bulat sempurna gitu ya? Oke. Ada konspirasi itu ya. Dan yang paling tahu Allahu a'lamu, Allah yang paling tahu. Sesuatu yang di langit dan di bumi Allah tahu. Kenapa kita beda-beda pendapat? Karena kita mah tidak tahu. Allah maha tahu, kita maha tidak tahu teman-teman. Makanya di antara kita banyak yang sok tahu. Tahu. Betul?
Banyak yang sok tahu di antara kita. Kemudian galaksi kita itu sebegitu luasnya, teman-teman. Ada berapa planet yang dekat dengan bumi? Mars, terus apa lagi? Bulan, ya bintang itu masuknya ya. Tapi bolehlah. Terus matahari, ya bintang juga itu masuknya, tapi boleh. Apalagi? Planet-planet. Oh, Venus, Jupiter, Saturnus. Saturnus apa? Oh, mobil. Oh, itu mobil katanya. Bukan cuma mobil, planet juga ada, ya. Nah, kita setahu kita ada planet dekat bumi, tapi kita belum pernah melihat secara langsung. Berkunjung pun kita belum pernah, teman-teman. Jangankan keluar planet, kadang beberapa orang di antara kita keluar Pulau Jawa pun kadang belum pernah. Ada gitu ya. Keluar negeri ada yang belum pernah. Apalagi keluar planet. Dan sebegitu terbatasnya pengetahuan kita, teman-teman, sehingga kita tidak tahu kebenaran apa yang terjadi di sana. Allah Maha tahu apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit, Allah itu tahu. Itu ya. Oke, itu yang pertama. Silakan. Yang kedua, gimana muraqabah bisa mempengaruhi perilaku dan kehidupan sehari-hari seorang muslim? Oke. Berarti hubungannya antara muraqabah dengan perilaku ya. Iya. Teman-teman sekali lagi, muraqabah itu artinya kita merasa diawasi oleh Allah. Coba dimasukkan ke pikiran kita biar terus-terusan ingat. Muraqabah adalah merasa diawasi oleh Allah. Yang laki-laki muraqabah adalah muraqabah adalah merasa diawasi oleh Allah. Yang perempuan muraqabah adalah merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini harus kita ingat-ingat, teman-teman. Ini kalau lebih dalam lagi merupakan salah satu ilmu yang kita kaji dalam ilmu tasawuf. Ini lebih lebar lagi pembahasannya, akan semakin membuat kita terenyuh bahwa sebetapa kecilnya kita dan sebetapa luar biasanya Allah, sehingga kita hidup selalu mengingat dan juga diawasi oleh Allah. Basicnya, dasarnya teman-teman ingat saja bahwa Allah itu ada dan Allah itu melihat kepada kita. Oke, hubungannya dengan perilaku, teman-teman, kalau misalnya merasa diawasi oleh Allah, yang SD di sini siapa aja? Ilmi SD? Oh, itu SD? Kelas berapa? Tara juga SD? SD. Kelas berapa? SD kelas 9. Oh, 9 bukan SD itu mah. SD lewat 3 tahun. Yang belakang itu SD kelas berapa? Oh, 6 semua. Oh, ini ada 5. Ini SD kelas 4. Ilmi kelas berapa? 3. Kalau ini yang depan yang pakai baju kuning, oh kelas 1. Kalau ini 5. Kalau ini kelas berapa? Ini akan kelas berapa? Ini mah udah lewat ya, kelas khusus. Oke, SD, SMP, SMA yang rentan biasanya di sekolah atau bahkan di kuliah juga banyak sebetulnya. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah ketika ujian, apakah kita akan berani untuk nyontek, teman-teman? Tidak. Kenapa tidak? Karena diawasi. Karena diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Meskipun pengawasnya tidur, kalau kita yakin Allah melihat kita, kita tidak akan berani nyontek. Biasanya kan jadi kesempatan ya. Kalau pengawasnya ketiduran, wah itu jadi kesempatan. Tara pernah nyontek? Pernah mungkin. Pernah ya, saya juga pernah tuh. Pernah semua orang, tapi jangan dibiarkan. Seseorang melakukan kesalahan itu wajar. Tapi kalau terus-terusan dibiarkan, itu tidak lagi wajar, teman-teman.
harus ada evaluasi, perbaikan, dan juga harus ada peningkatan kualitas hidup, ya. Jadi jangan dibiarkan kalau kita tahu bahwa itu salah. Kalau teman-teman merasa diawasi oleh Allah, apakah berani bohong kepada orang tua? Uniko, usaha, nipu, kolot. Ada yang berani. Tapi sekarang ada nggak yang suka bohong ke orang tua? Ada. Coba, apa kebohongannya biasanya? Rata-rata di usia kalian, mungkin beda. Usia saya dulu ketika kecil dengan teman-teman yang sekarang beda zaman. Pasti beda juga. Konteks bohongnya apa? Biasanya kalau sekarang bohongnya ke orang tua gara-gara apa? Tentang apa? Ujian. Apa? Nilai, masalah nilai, ujian. Ada yang suka bohong masalah uang? Oh, aku. Apa bohongnya biasanya gimana? Apa? Biasanya bohongnya kenapa? Ayo. Ngambil uang di celengan. Oh, ini ngambil uang di celengan. Tara pernah? Iya, pernah. Ada yang suka ngambil uang orang tua di dompet sendiri? Kok ada? Astagfirullah. Oh, dulu. Jangan lagi ya. Tuh ada yang belakangan cuy. Yang di luar. Ada yang suka bohong ke teman? Aku. Oh, acuh. Kenapa? Akan bohongnya kenapa, Kak? Bohongnya kenapa? Main. Padahal enggak. Ada yang bilangnya ngaji padahal enggak? Yang bolos bohong ke orang tua, bilangnya sekolah tapi ternyata enggak. Ke warnet? Masih ada warnet sekarang? Oh, masih? Oh, ada kayak gitu? Pernah kayak gitu? Enggak apa-apa, teman-teman. Saya akan memaklumi ketika teman-teman adik-adik semua pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan dibiarkan. Kita harus ada perbaikan. Jadi hubungannya dengan perilaku adalah ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak akan berani melakukan kesalahan. Al-insan mahalul khoto wa nisyan. Artinya apa nih? Wah, kurang tahu saya. Kurang tahu. Bahwa manusia itu tempat salah dan tempat bohong. Tempat lupa. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Jadi kalau teman-teman melakukan kesalahan ya wajar. Tapi sekali lagi jangan dibiarkan. Yang masih suka bohong ke orang tua, mulai sekarang tobat, minta maaf ke orang tua, dan jangan berbohong lagi. Yang suka bohong ke teman, papa saya mau beliin saya mobil-mobilan, padahal mah enggak, cuma pengen sombong aja misalnya. Maka mulai sekarang jangan dilakukan lagi. Atau yang suka buat curang, ngakalan temenan. Yuk mau jajan sini saya beliin, tapi ternyata uang yang dijajankannya bukan uang palsu. Ya, salah satu mungkin bisa uang palsu. Atau jadi uangnya dicoceng sama kita, dikorupsi gitu ya. Dikasih oleh temannya misalnya 10.000, kita jajankan 5.000 masuk kantong kita misalnya. Jangan ya. Apapun itu, orang yang orang yang suka bohong keterusan, yang suka curang, dia hidupnya tidak akan berkah. Saya punya satu cerita gini. Ada satu pemuda, teman-teman, dia minta izin ke ustadz bahwa dia ingin penasaran untuk merasakan yang namanya minuman keras. Parah ya. Tapi bagusnya dia minta izin dulu ke ustadz, dan oleh ustadz tersebut disilahkan, boleh mangga, asal satu syaratnya, asal tidak boleh ada yang lihat. Akhirnya dia cari-cari tempat tersembunyi karena saking penasarannya. Dia masuk ke ruangan di kamarnya, terus ke ruangan yang yang kecil lah ya di rumahnya.
Ketika dia mau minum, baru sadar dia di situ bahwa Allah tidak akan bisa tidak melihat. Meskipun ditutupi oleh berbagai beton gitu ya, lapisan beton, karena dia rumahnya berapa tingkat, berapa lantai, tapi Allah pasti melihat. Akhirnya orang tersebut mencari tempat kemanapun, tidak ada yang berhasil untuk tidak dilihat oleh Allah. Artinya teman-teman, sekali lagi, dampak ke perilaku tentu akan sangat besar manfaatnya, karena kita tidak akan berani untuk melakukan maksiat. Tahu maksiat? Perbuatan buruk, dosa. dosa. Perbuatan salah, dosa, atau sesuatu yang tidak baik, jelek, tidak akan berani, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini tanamkan dalam pikiran kita, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah selalu melihat kita, gitu ya? Oke. Lanjut ya. Lanjut. Apa hubungan antara muraqabah dan kesadaran spiritual atau takwa? Hubungan muraqabah dengan takwa. Oke, saya pegang saja. Baik, teman-teman, tahu takwa tidak? Arti takwa itu apa sih? Ittaqullah. Takwa. Apa kan? Apa, teman-teman? Takwa itu adalah kalau secara bahasa takut. Ya. Secara sederhana takwa itu takut. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Implementasinya ataupun aplikasinya dari takwa itu adalah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Melaksanakan sesuatu yang wajib, meninggalkan sesuatu yang haram. Bahkan bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga dilaksanakan. Sesuatu yang tidak boleh tidak, bahkan bukan hanya yang tidak boleh, tapi yang makruh juga ditinggalkan. Itu takwa secara sempurna tentunya. Hubungannya antara muraqabah dengan takwa, teman-teman, kalau kita merasa dilihat oleh Allah, tentu kita merasa yakin bahwa Allah itu ada. Dan pasti kita tidak akan berani untuk meninggalkan kewajiban. Apa saja kewajiban untuk kita, teman-teman? 1, sholat. 2, ngaji. Betul, ngaji wajib. Thalabul ilmi faridhatun. Mencari ilmi, yaitu ilmu, faridhatun, wajib itu namanya. Ya, kan ilmi itu artinya ilmu ya. Nama panjangnya apa ilmi? Nama panjangnya apa ilmi? Muhammad Sidik Ilmi. Muhammad artinya orang yang terpuji. Sidik artinya benar atau jujur. Ilmi, ilmu. Berarti kan ilmu yang benar, bisa diartikan seperti itu. Orang yang terpuji karena keilmuannya yang benar bisa. Itu kan doa ya, ilmiah. Nama itu doa untuk kita semua. Jadi hubungannya dengan takwa itu pasti kita akan melaksanakan semua perintah Allah. Tadi mencari ilmu salah satunya, sholat juga salah satunya. Apalagi kewajiban kita apalagi? Aqimus sholat, dirikanlah sholat, kemudian Mencari ilmu. tahu zakat ya, keluarkanlah zakat. Zakat fitrah yang diwajibkan oleh kebanyakan orang. Karena untuk zakat mal tentu ada kriterianya. Kemudian apalagi? Naik haji bila mampu. Manis tato'at, apabila kita mampu, bisa bilang di jalannya. Kalau kita mampu naik haji. Dan teman-teman kalau punya uang nih, kebanyakan nih, banyak yang sekarang musim dia umroh dulu, hajinya belum datang. Sebetulnya teman-teman, berdasarkan kaidah fikih itu tidak boleh. Harusnya daftar dulu haji, baru kita bisa berangkat umroh. Maksudnya bagaimana? Kalau haji langsung kan nggak bisa ya, karena kita harus apa coba? Harus antri. Harus antri kan? Iya. Haji langsung harus antri.
maka minimal daftar dulu, diniatkan dulu kita mau haji, karena itu yang wajibnya. Sementara hukum umroh itu adalah sunnah. Hukum umroh itu sunnah. Jadi harus dahulukan dulu haji, teman-teman. Kalau umroh kemudian dia tidak daftar haji, bahkan tidak niat untuk haji, berarti sudah mendahulukan sesuatu yang sunnah, kemudian mengakhirkan ataupun mengabaikan sesuatu yang wajib. Itu tidak boleh, teman-teman ya. Apalagi ada satu yang terlewat yang wajib, sholat tadi sudah. Satu lagi apa yang terlewat? Zakat sudah. Puasa di bulan Ramadan itu wajib ya. Jangan juga kalian puasa di bulan di hari-hari tasrek. Kalau tasrek, puasa di hari tasrek kayak hari ini misalnya Idul Adha, besoknya atau di hari Idul Adhanya itu haram puasa, teman-teman. Ya, diharamkan puasa. Ada teman-teman yang suka puasa di hari raya? Ada. Saking rajinnya misalnya, ketika orang lain pada nyate, ngageber sate, ini ditawari, ayo makan dulu. Aduh maaf, saya puasa. Itu mah gabut ya teman-teman ya. Haram puasa di hari tasrik, salah satunya di hari raya, gitu ya. Itu hubungannya dengan takwa. Atau untuk memperkuat ini, tarak ya. Ada satu kaidah tentang ihsan. Ihsan itu bukan hanya nama saya, ternyata ada juga artinya, bahwa ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya kita ibadah seperti melihat Allah, teman-teman. Ada yang pernah melihat Allah di sini? Ada yang mau bertemu dengan Allah? Mau tapi jangan sekarang. Karena kalau mau ketemu dengan Allah, salah satunya caranya adalah harus mati dulu, harus meninggal dulu. Tidak mungkin dan tidak bisa kecuali Allah berkehendak ya. Ketika kita sholat, antaqbudallaha ka'annaka taruhu, kita harus seperti melihat Allah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Karena kalau kita membayangkan bentuk Allah, Allah tidak berbentuk. Ya, Allah tidak berbentuk. Mungkin boleh dengan kita membayangkan kalimat Allahnya saja, atau menyebutkan dalam hati Allah, Allah, Allah boleh. Lisan membacakan doa sholat, hati selain memaknai doanya juga ingat kepada Allah. Karena sholat kadang-kadang kita tidak ingat kepada Allah. Coba laki-laki sholatnya sudah khusyuk belum? Ada yang sholat masih suka dorong-dorong temannya? Wah, papi tunjuk. Ada yang lagi sujud, kakinya tiba-tiba ditarik. Kalau perempuan sholatnya suka main-main nggak? Enggak. Insya Allah. Berarti laki-laki aja ya. Laki-laki suka main nggak kalau sholat? Ada yang sholat, orang lain lagi sujud, ini tiba-tiba diri sendirian. Aku dulu terus merasa. Tapi nggak apa-apa, berarti sekarang udah enggak ya? Pintar. Ya, harus seperti melihat Allah, tapi kan kita tidak mampu ya untuk itu. Maka wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak mampu dan belum bisa ibadah seperti melihat Allah, maka minimal kita merasa dilihat oleh Allah. Itu yang disebut dengan muraqabah. Boleh maka. Oke. Apa lagi? Lanjut. Gimana cara kita bisa melatih diri untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindakan? Berarti harus dilatih ternyata muraqabah itu ya. Karena pertanyaannya bagaimana cara untuk melatihnya? Karena teman-teman, terkadang hari ini kita ingat kepada Allah, besok kita lupa. Ketika sholat pun
Rakaat pertama kita ingat kepada Allah, rakaat kedua lupa, atau bahkan semua rakaatnya tidak ingat kepada Allah. Hari ini baik, besok jelek lagi akhlaknya. Hari ini semangat, besok turun lagi semangatnya. Hari ini imannya bagus, besok imannya jelek lagi. Al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Kalau lagi naik, yuk teman-teman boleh masuk. Yuk silakan. Kalau lagi naik imannya, sholat rajin, baca Quran rajin, sekolah rajin, tidak bolos, belajar juga rajin. Tapi kalau imannya sedang turun, sholat ditinggalkan, sekolah bolos. Atau mungkin ada tidak di antara teman-teman yang kalau imannya sedang baik, tahajud dilaksanakan. Teman-teman yang suka tahajud di sini? Aku. Suka tahajud setiap hari? Iya. Alhamdulillah. Kalau laki-laki ada yang suka tahajud? Laki-laki dulu, baru perempuan ada yang suka tahajud. Setiap hari. Biasanya kalau tahajud jam berapa? Jam 3. Jam 3. Iya. Sendiri atau ada teman? Sama ibu. Sama ibu. Iya. Tapi kalau sendiri ya, ada yang takut nggak ke kamar mandinya? Ada yang masih suka takutan di rumah? Ada? Oh ada. Yang masih suka takut juga di rumah kalau sendiri. Oh ada yang angkat tangan juga. Kalau iman sedang naik, terkadang rasa takut pun hilang. Karena kita yakin bahwa Allah bersama kita. Wallahu ma'ani, Allah bersama saya, misal. Kita yakin sehingga kita tidak ada rasa takut. Tapi kalau iman sedang turun, jangankan waktu tahajud, sholat isya ke kamar mandi sendirian pun kadang kita merasa takut. Takut ada genderuwo biasanya. Genderuwo. Apalagi yang ditakutkan? Kuntilanak. Apalagi setan yang kalian takutkan? Pocong. Terus apa lagi? Kecoa. Kecoa. Kecoa setan? Bukan. Tapi salah satu yang bikin takut juga kadang. Terus apa lagi? Cicak. Sinar bolong. Oh ada sinar bolong? Kita jangan takut sebenarnya teman-teman. Terkadang kita takut itu karena bayangan kita sendiri. Jin ada, yang goib ada, tapi setan-setan yang apa yang kita lihat di TV itu belum tentu ada teman-teman. Tuyul misalnya, pocong ya. Kalau ada, kenapa beda antara setan di Indonesia dengan setan di luar negeri? Di luar negeri setannya apa? Setan? Kok apa? Dracula. Vampir. Vampir. Kalau di Indonesia kan banyak banget ya, suster ngesot. Bukan cuma kuntilanak, ada suster ngesot. Ada juga nenek gayung. Berarti setan-setan yang kayak gitu itu bukan bukti, bukan faktanya ada. Itu kadang adalah bayangan kita yang kita lihat dari TV misalnya, dari internet, dari YouTube, dari semua platform gitu ya, sehingga kita tahu bahwa setan tuh bentuknya kayak gitu, padahal belum tentu. Jadi jangan lo takut. Kalau iman sedang naik, kadang kita nggak takut. Nah kalau kita kembalikan lagi ke pertanyaan yang awal tadi, itu apa? Makna dan definisi. Makna dan bukan yang ketiga. Yang ketiga, hubungan muraqabah sama kesadaran spiritual. Oke, sama tahu itu sudah ya. Keempat berarti perilaku ya, tadi itu ya. Perilaku itu Keempat ya. nomor 2. Oh, nomor 4 apa? Nomor 4 yang tadi yang barusan yang melatih diri untuk merasa diawasi. Kita kembali dulu ke situ. Nah, untuk cara melatihnya teman-teman agar stabil, yaitu yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali harus diulang-ulang setiap saat.
Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali beberapa kali menyebutkan, teman-teman, adik-adik, kita harus seringkali menyadari bahwa kita tuh salah kalau melakukan kesalahan. Contoh, melawan ke orang tua salah tidak? Sadari dulu itu, minta maaf ke orang tua, kemudian usahakan untuk tidak mengulangi lagi. Ternyata nanti bikin lagi kesalahan, gak apa-apa, tidak perlu gengsi. Minta maaf lagi ke orang tua, kemudian komitmen tidak melakukan lagi. Karena tidak bisa sekali dua kali, parah ya, teman-teman, harus diulang-ulang. Termasuk menanamkan muraqabah. Kita coba usahakan setiap hari ketika berangkat ke sekolah, teman-teman coba saja pas berangkat tuh sambil zikir. Itu kan cara untuk mengingat Allah, zikir. Merasa diawasi oleh Allah juga salah satu caranya dengan zikir. Kita ulang-ulang Allah misalnya, atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dalam hati saja. Atau mau dilagamkan boleh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pelan-pelan saja, karena sendirian gitu ya, sambil naik motor sambil zikir. Itu kan perlu diulang-ulang. Caranya seperti itu teman-teman. Coba dibacakan secara berulang-ulang agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ketika mau melakukan hal yang buruk, teman-teman, selamat bergabung. Ketika melakukan hal yang buruk, mau gitu ya, mau melakukan hal yang buruk, langsung kita sadari ini perbuatan salah, kemudian ingatlah kepada Allah. Itu tuh perlu dilatih berulang-ulang. Coba tanyakan ke yang sudah tua gitu ya, orang tua kita atau para kakak kita yang di rumah, di sekolah ataupun di pengajian. Bahkan yang sudah sepuh pun terkadang masih belajar untuk merasa muraqabah, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Itu masih belajar sampai sekarang. Maka caranya salah satunya adalah dengan zikir, ya, ingat kepada Allah terus menerus. Atau ketika mau melakukan kesalahan, buru-buru ingat ke Allah. Coba saya ingin teman-teman, pernah nggak menemukan kasus kayak gini? Berangkat dari rumah pakai sendal jepit, pas mau Jumatan atau ke masjid, pulang dari masjid tiba-tiba sendalnya berubah jadi lebih bagus. Ada nggak ya kayak gitu? Apa itu namanya? Gosok. Kalau di pesantren biasanya itu disebutnya gosok ya, mengambil sendal orang atau barang orang lain tanpa izin. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita tidak akan berani melakukan itu. Dan cara untuk menanamkan itu, ketika ada niatan untuk menggosok, buru-buru ingatlah kepada Allah. Makanya harus sering zikir. Sholat jangan tertinggal, ngaji jangan dilewatkan, ya. Baca Al-Quran harus diistiqomahkan, karena itu pondasi kita untuk tidak melakukan hal yang buruk. Nawwiru buyutakum bisolat wa qiraatil Quran. Artinya terangilah rumah kita bisolat dengan melaksanakan sholat, wa qiraatil Quran dan membaca Al-Quran. Meskipun sedikit, baca Quran seayat dua ayat nggak apa-apa, tapi istiqomah. Besoknya baca lagi, besoknya lagi baca, besoknya lagi baca. Daripada hari ini baca 1 juz, 2 juz, 3 juz seharian, besoknya libur sampai tahun depan. Jangan ya, sedikit tapi istiqomah. Dari Al-Fatihah dulu 1 surat Al-Fatihah itu aja boleh. Masuk ke Al-Baqarah 5 ayat dulu silakan. Kemudian hari besoknya lagi
5 ayat lagi, enggak apa-apa. Yang penting istiqomah teman-teman. Itu untuk membuat fondasi di diri kita, di jiwa kita, agar kita tidak melakukan hal yang buruk dan merasa diawasi oleh Allah. Atau teman-teman, pinjam barang teman, meskipun dikembalikan ya. Ada nggak ya yang kayak gitu? Kita pinjam barang teman, meskipun dikembalikan, tapi tidak izin dulu. Tara pernah kayak gitu? Gak pernah. Dipinjam pernah barangnya? Kalau dipinjam pernah. Tapi nggak izin, tapi dikembalikan gitu. Iya. Itu kan salah satu kesalahan juga teman-teman. Meskipun dikembalikan, tetap kalau tidak izin masuknya gosok itu. Ya, hukumnya ya tentu tidak boleh. Karena belum tentu orang yang meminjamkan ridho dan ikhlas barangnya dipinjamkan. Jadi awas, hati-hati dalam bersikap. Oke, kita lanjut dulu, silakan. Kenapa muraqabah menjadi salah satu pilar penting dalam membangun keikhlasan dalam ibadah? Masuk dengan ikhlas nih kaitannya. Kenapa muraqabah penting? Karena kalau tidak muraqabah, kita tidak akan ikhlas dalam beribadah. Saya tanya dulu, ini yang laki-laki, ini baru lihat, ini saya yang sebelah. Kalau ini yang kemarin ya, waktu itu jadi moderator ya, jadi host. Nah sampingnya saya baru lihat. Jangan ngumpet, akan. Siapa namanya? Iya. Royan. Baru gabung atau pernah ikut sebelumnya? Oh pernah. Tapi lupa ingat saya. Kalau ini? Iya, pernah kalau ini ya? Pernah. Berapa kali pernah ikut? Lupa. Banyak. Ini yang di masker, siapa namanya? Wisnu. Baru gabung atau pernah? Baru gabung. Wisnu kelas berapa? Oh kelas 7. Kalau ini? Kenapa? Oh Bocil. Nama asli Bocil. Muhammad Bocil. Beneran? Bukan julukan? Rapi namanya. Nah Bocil. Mana ada orang tua yang ngasih nama Bocil? Rapi apa namanya? Rapi apa? Rapi apa? Rapi Ahmad. Apa sih? Oh Rapi Fikri, yang dekat juga kedengeran. Rapi bukan penting namanya. Oh ini siapa namanya? Oh siapa? Faat. Faat namanya. Oke. Kenapa? Kenapa ini ketawa nggak ngajak-ngajak? Nggak tahu jokesnya, ini jokes lokal ya. Pak apa namanya? Pak dosen. Oke. Saya mau nanya tadi, jadi lupa mau nanya apa? Tadi tentang apa pertanyaannya? Pilar penting dalam membangun. Ikhlas. Iya. Tentang keikhlasan. Teman-teman nih yang ini. Kalau sholat, alasannya karena apa? Jujur aja. Sholat alasannya kenapa? Karena apa? Wajib, itu karena Allah. Sejujurnya kalian sholat kenapa? Karena apa? Melaksanakan perintah Allah. Ada lagi yang jujur aja nggak apa-apa. Disuruh. Sama siapa? Orang tua. Ada yang sholat karena takut oleh orang tua? Ada ya? Ada ya? Ada yang sholat saking takutnya sama orang tua, dia berangkat ke masjid padahal tidak ke masjid. Ada yang kayak gitu? Ada. Kemudian ada yang sholat, yang penting sholat aja, sehingga sholatnya nggak benar. Kadang tanpa wudu, kadang wudu juga cuma basah doang. Kemudian sholatnya nggak benar, cepat banget gitu ya. Di TikTok mungkin teman-teman pernah lihat yang sholatnya berjamaah tapi cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan salam ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak tumaninah sholatnya. Nah berarti teman-teman, kalau sholat kita belum bagus, niatnya dulu yang harus diperbaiki oleh kita.
Kalau niatnya karena orang tua, kemungkinan sholat kita nggak akan benar. Kalau ada orang tua kita sholat, kalau nggak ada, tidak. Kalau sholatnya gara-gara cuman kewajiban saja, kemungkinan sholatnya nggak akan benar juga. Jadi lebih penting sholat saja daripada kehusuan dalam sholatnya. Maka hubungannya dengan ikhlas, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, tentu dalam melaksanakan ibadah kita akan lillahi ta'ala. Coba lanjutkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa itu artinya? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu apa? Artinya Tara? Untuk Allah, atau karena sholat kita karena Allah, ibadah kita yang lain karena Allah, hidup kita karena Allah, mati kita karena Allah. Ada satu lagu yang mengisahkan apa coba yang Nana cintai aku karena Allah. Ada yang tahu ya? Dicintai pun harus karena, mencintai orang tua pun harus karena Allah. Atau yang sudah berumah tangga, nanti kalian berumah tangga, mencintai istri dan suami pun harus karena Allah. Semua apa yang kita lakukan dilandasi keikhlasan dalam hati kita karena Allah. Gitu ya. Itu tingkatan ikhlas tertinggi. Boleh tidak kalau kita sholat karena mengharapkan imbalan? Boleh. Tapi lebih baik kalau kita sholat karena Allah. Contoh, teman-teman sholat duha. Tujuan sholat duha apa, Tara? Melaksanakan sunnah. Melaksanakan sunnah. Fadilahnya sholat duha untuk menambah rezeki, ya. Untuk menambah rezeki misalnya. Kemudian kita sholat duha berharap mendapatkan rezeki, boleh tidak? Boleh. Tapi tingkatan ikhlas tertinggi yaitu ibadah kita, apapun ibadahnya, karena Allah. Gitu ya. Coba lanjut lagi, Tara. Gimana sih cara mengatasi godaan dan gangguan syaitan saat kita berusaha meningkatkan rasa muraqabah? Oke, bagaimana cara mengatasi gangguan syaitan? Saya tanya dulu, Wudu. setan tuh yang kayak gimana, Tara? Setan itu Ayo saling nunjuk. itu Setan tuh yang kayak gimana, teman? Apakah yang dimaksud dengan setan itu kuntilanak? Bukan ya? Apakah setan dengan jin sama? nggak ada. Beda. Setan mah sudah tentu dia ahli neraka. Kalau jin masih ada kemungkinan masuk surga dan neraka. Karena jin pun diperintahkan ibadah oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin pun ibadah seperti kita, teman-teman. Kemudian setan yang kayak gimana? Setan itu ada yang berbentuk dan ada yang tidak berbentuk. Yang berbentuk ada yang disebut dengan manusia setan. Jadi setan tapi berbentuk manusia. Itu tuh contoh-contohnya. Jangan saling tunjuk, karena barangkali yang nunjuk terkadang. Contohnya gimana? Teman-teman mau sholat, Ilmi mau ke masjid, tiba-tiba temannya ngajak daripada ke masjid, mendingan kita main aja, mabar. Berarti yang ngajak itu yang disebut dengan setan manusia.
Ada yang kayak gitu di sini? Mau berangkat ke sekolah, temannya ngajak bolos. Itu setan manusia. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman meminta perlindungan dari Allah dari godaan setan, pastikan dulu bahwa teman-teman bukan setan. Bukan yang mengajak kejelekan kepada temannya. Bukan yang mengajak keburukan kepada temannya. Ngajak teman nyobain sesuatu yang diharamkan. Misalnya main ke Bandung, nyobain lah, penasaran babi panggang tuh kayak gimana. Babi panggang. Karena suka muncul di TikTok. Iya. Apa itu yang disebutnya? ASMR. Betul. Kulitnya itu disebutnya apa? Crispy ya? Apa tuh? Kriuk. Betul, kok tahu? Pernah nyobain tuh? Pernah nyobain? Atau di daerah Cimahi ke sebelah sana, kelewat belum ya? Oh belum, di sebelah sana, Cimindi. Saya pernah lihat ada satu warung isinya minuman keras semua, yang mereknya orang tua, kemudian yang mereknya dari luar kayak gitu, ada di situ. Oh, ginseng. Ada ginseng? Tahu kamu? Misalnya ngajak temannya, ini nyobain ke sana. Jangan, teman-teman. Itu berarti disebutnya setan manusia. Maka jangan lupa, selain kita memohon perlindungan dari setan yang gaib, minta juga perlindungan dari setan yang berbentuk manusia. Ya. Dan teman-teman, kenapa kita harus minta perlindungan? Karena terkadang namanya manusia, al-insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Dinding aja kalau terus-terusan dipukul sekeras-kerasnya dinding pasti roboh juga. Maka kita juga sebaik-baiknya kita kalau ada di lingkungan yang salah, kebawa juga ke lingkungan yang negatif. Meskipun kalian hafal Al-Quran, tidak menjamin akhlaknya akan bagus, sehingga harus diperbaiki juga akhlaknya. Ya. Dan teman-teman, selain teman-teman juga memperhatikan akhlak, dalam hal ini muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, juga harus diterapkan, gitu ya. Oke. Masih ada waktu sekitar berapa menit? 3 menit terakhir. Ada yang mau nanya dulu? Kira-kira ada yang mau nanya gak nih? Yo. Ini yang mau nanya kayaknya. So, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Kalau misalnya nih, aku sholat, tapi bukan untuk kewajiban atau dulu, tapi untuk kita mencari pahala sendiri itu gimana? Boleh. Sholat mengharapkan pahala, boleh tidak? Boleh. Boleh. Asalkan mengharapkan pahalanya kepada Allah. Iya gitu. Kita mengharapkan pahala gitu. Kalau kita sholat doang nih, terus kita ya udah, aku sholat doang untuk pahala, boleh gak sih? Boleh. Tingkatan ikhlas itu ada yang sholat karena dia takut kepada Allah, masih disebut ikhlas. Ada yang sholat karena mengharapkan pahala, masih disebut ikhlas. Dan tingkatan ikhlas paling tinggi, sholat tidak karena takut masuk neraka, bukan karena ingin pahala, tapi betul-betul karena Allah. Itu paling tinggi. Jadi kalau kita sholat mengharapkan pahala, boleh-boleh saja teman-teman. Contoh kayak sholat duha, fadilah dari sholat duha itu mendapatkan rezeki, ya. Kita sholat duha dengan mengharapkan supaya Allah memberikan rezeki, boleh. Selagi kita mengharapkan rezekinya dari Allah. Kita bersodakoh karena mengharapkan padilah dari sodakoh, boleh, asalkan berharapnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Gitu. Oke. Ini habis nanya malah kemana? Malah kabur.
Oh, oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi boleh. Perempuan. Ada yang mau nanya gak nih sebelum ditutup? Habis makan bubar ini, datang pas ada makanan, bubar pas habis. Bisa. Ada lagi nggak? Satu lagi boleh sebelum ditutup. Di sini aku belum di luar. Boleh, Sob. Minum dulu. Minum dulu boleh. Kita kan sholat, itu kan untuk salawat, boleh Gak kedengeran. Kesini. Kenapa jadi pidato, Pak? Ayo. Ayo begitu. Iya. So, boleh. Perempuan ada yang mau nanya? Terakhir sebelum kita tutup, sudah jam 9. Tara mau nanya nggak? Enggak deh kayaknya. Nggak cukup. Laki-laki ini yang depan mau nanya. Boleh ini mau nanya apa? Oh, kapan pulang? Nanya kapan pulang? Sekarang, bentar lagi. Ada dulu yang mau ditanyakan? Nggak ada? Mau nanya? Cukup? Oke. Baik. Oke, saya sedikit saja terakhir teman-teman. Jadi muraqabah itu adalah perasaan ataupun keyakinan kita diawasi oleh Allah. Konsepnya adalah kayak tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah atau kita hidup seperti melihat Allah, seperti dekat dengan Allah. Tapi kalau tidak bisa seperti melihat Allah karena kebodohan kita tidak mampu, maka minimal kita yakin dalam setiap perilaku kita dilihat oleh Allah, termasuk ibadah ataupun kemaksiatan, ya. Jadi tanamkan itu dalam kehidupan kita, teman-teman. Kalau mau nyontek, ingat Allah mengawasi kita. Mau ambil sendal orang, ingat ada Allah. Mau nakal, bohong ke orang tua, bilang ke orang tua mau sekolah, ini malah keluarnya misalnya, mabar misalnya, ingat Allah lihat kita. Mau kita ngaji, tapi ternyata malah bohong ke orang tua juga, kita malah gak ngaji, ingat Allah melihat kita. Kita uniko ke orang tua, usaha di Pukolot misalnya, bilang ada bayaran di sekolah padahal tidak, ingat bahwa Allah melihat kita. Sehingga ini harus ditanamkan teman-teman dan diusahakan, dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Imam Ghazali, cara membiasakannya tadi dengan terus-terusan diulang-ulang zikir kepada Allah supaya ingat kepada Allah, diulang-ulang terus-terusan. Kalau salah, minta maaf, taubat kepada Allah. Salah lagi, minta maaf lagi, taubat lagi kepada Allah. Terus saja diulang sampai kita istiqomah dalam kebaikan. Asal jangan disengaja. Maksiat pula, dan besok mau tobat jangan. Ya, tapi harus kita berkomitmen, diusahakan untuk tidak bermaksiat. Itu cukup dari saya. Ada lagi? Cukup sudah, sepertinya ya. Sudah jam 9. Dari saya ditutup dulu, nanti tutup lagi sama Tara. Teman-teman atur nuhun, terima kasih. Semoga apapun yang disampaikan bermanfaat tentunya, sedikitnya untuk kita semua bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ingat apa yang disampaikan, masukkan dalam pikiran kita, masukkan dalam hati kita agar menjadi fondasi untuk kita agar lebih baik dalam kehidupan kita. Itu. Terima kasih teman-teman. Mangga Segitu aja ya dari aku sama Kang Ihsan. Semoga ilmu dari Kang Ihsannya bermanfaat ya. Baca doa. Subhanakallah Pak. Subhanakallahumma wabihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Tara. Sudah berani. Tara sudah berani untuk minggu ini, minggu depan semoga yang lain juga liburan ya. Oke, terima kasih Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pegal.